jiwa raga kami. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Sangkarang, Bamanaku di Sangkarang. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Selamat datang di dunia pariwisata Indonesia. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hukum pariwisata di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan pariwisata. Indonesia terkenal akan keindahan alam dan budaya. Hal ini terbukti dari banyaknya daerah kunjungan wisata yang hampir tersebar di seluruh provinsi Indonesia, di mana banyak didatangi baik itu wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Seperti Raja Ampat Papua Barat, Candi Borobudur Jawa Tengah, Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur, Gunung Bromo Jawa Timur, dan masih banyak lainnya. Namun, di balik keindahan tersebut, masih terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata di Indonesia. Seperti kasus Gili Lawa yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur. Pernah terjadi kebakaran yang cukup hebat, sedikitnya 10 hektar yang ditumbuhi tanaman terbakar, termasuk di dalamnya beberapa spot menarik yang menjadi daya tarik wisatawan. Kejadian ini terjadi akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Akibatnya terjadi kebakaran yang membuat tadinya pemandangan terlihat indah, malah menjadi hitam karena hancur. Lalu ada kasus Gunung Rinjani yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, di mana pada tahun 2016 lalu terdapat sekitar 1,6 ton sampah yang telah berhasil diangkut dari Gunung Rinjani. Sampah ini berasal dari para pendaki yang terdiri atas sampah organik dan non-organik. Lalu pada tahun 2022, jumlah sampah yang dihasilkan telah mencapai 5,45 lebih. Setiap tahunnya jumlah sampah ini kian meningkat seiring meningkatnya jumlah pendakian ke Gunung Rinjani. Padahal pengawasan terhadap ancaman perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai aset nasional, dan juga jelas tertera pada aturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam pasal 64. Hukum pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini adalah dasar hukum pertama yang mengatur tentang kepariwisataan Indonesia, mulai dari pengembangan hingga pengawasan kegiatan pariwisata. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban wisatawan serta pelaku usaha pariwisata. Adapun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam pasal 64 yang menyatakan bahwa Setiap orang dengan sengaja melawan hukum, merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun dan paling banyak denda 10 miliar rupiah. Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 5 juta rupiah. maka dari itu fungsi hukum dalam pariwisata pada kasus ini yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan wisatawan, di mana hukum mengatur dan memaksa wisatawan untuk dapat menjaga lingkungan objek wisata agar tetap indah dan tidak rusak.
Selain hal tersebut, adapun fungsi hukum dalam pariwisata yang lain yaitu memberi perlindungan kepada setiap wisatawan yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 20 huruf C yang menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Namun ada juga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 26 ayat D yang berbunyi setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 23 ayat 1 huruf A yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak wisatawan sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, di mana hak-hak konsumen tersebut yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang atau jasa Pasal 4 huruf A. Selain itu, ada hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut Pasal 4 huruf E. Contohnya, pada kasus kematian wisatawan di wahana air sampai waterpark yang diduga tersetrum ada kabel listrik yang bocor dan mengaliri tiang yang dipegang oleh anak tersebut. Kasus kematian tersebut dapat menjerat pengusaha atau pengelola tempat wisata tersebut dengan dijerat, pidana, dan pembukuan tempat tersebut. Dikarenakan pada kasus ini tempat wisata tersebut tampaknya tidak memenuhi kewajiban sebagai pihak pengusaha atau pengelola wisata tersebut yang telah tercantum pada pasal 26. Selain itu, sanksi pidananya bisa juga diterapkan pasal kelalaian atau kealpaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dalam pasal 395 yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Untuk itu, perlindungan terhadap wisatawan pada tempat wisata sangat perlu diperhatikan oleh pengusaha atau pengelola tempat wisata. Jadi, dari beberapa kasus di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum dalam pariwisata yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan wisatawan, di mana hukum mengatur dan memaksa wisatawan untuk dapat menjaga lingkungan objek wisata agar tetap indah dan tidak rusak, dan juga memberikan perlindungan kepada wisatawan dalam hal kenyamanan, keramahan, dan keselamatan wisatawan. You never share your feelings.